Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini dengan saya Zahra Gisti. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama narasumber yang sudah saya hadirkan, membicarakan tentang pendapat generasi muda di tengah kemunduran etika dalam bermedia sosial. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber pertama saya, yaitu Mirza Haikal Syakil, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. Halo Haikal. Halo Zahara, Iya, gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik. Gimana Zahara kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Nah, Haikal, hari ini kita mau bincang bareng nih tentang kemunduran etika dalam bermedia sosial. Pertama-tama, saya mau nanya dulu nih, menurut kamu sosial media itu penting nggak sih? Kalau berdasar opini aku sih, jelas sosial media itu penggunaannya sangat penting, terutama di kondisi yang saat kayak gini gitu. Kondisi yang seperti ini di mana di bawah pandemi, jadi segala keterbatasan hanya bisa dilakukan melalui sosial media. Seperti contohnya kegiatan pembelajaran, lalu komunikasi itu hanya bisa dijangkau oleh sosial media saja. Contohnya Bener seperti banget. platform Zoom, lalu ada Google Meet seperti itu salah satu cara buat kita tetap melakukan kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya. Jadi kalau dipikir-pikir, tentu saja penggunaan sosial media itu sangat penting untuk kita. Iya, benar banget. Saya setuju kalau sosial media itu sangat penting untuk kita, apalagi di masa pandemik ini. Oke, nah selama kamu menggunakan media sosial, apakah media sosial ini memberikan efek untuk kehidupan kamu? Mungkin efek positif atau efek negatif? Mungkin kalau efek sih secara dua arah ada ya, secara positif ada, secara negatif ada, tapi nggak berdampak langsung sih. Dia dinamis aja. Kayak misalkan efek positifnya ya kalau mau berhubungan dengan kerabat atau teman itu menjadi lebih mudah. Terus kalau mau belajar ada kita mesin pencari Google itu memudahkan kita dalam mencari suatu hal yang ingin kita cari. Uh, Kalau untuk dampak negatifnya lebih ke beberapa hal yang ini aja sih, mengalihkan perhatian Hmm. gitu, kayak mungkin games atau ya sebagainya sih. Kalau dampak langsungnya nggak ada, cuman ya seiring ada efek positif, ada efek negatif ya. Oke, jadi kalau menurut kamu sosial media itu nggak memberikan dampak langsung gitu buat diri kamu sendiri? Apakah nggak? Mungkin mungkin dampaknya secara langsung ya itulah memberikan kemudahan ya. Soalnya kan sosial media itu kan jatuhnya sebagai utilitas buat bantu kegiatan kita kan. Tapi maksudnya dampak yang benar-benar signifikan sekalinya tuh nggak ada. Kayak misalkan kalau kita ada sosial media terus tiba-tiba kita menjadi apa-apa kan nggak. Cuman lebih ke membantu kegiatan aja. Oh, begitu. Jadi nggak mempengaruhi kayak mental health kamu gitu enggak ya di media sosial? Itu tergantung kitanya sih. Kalau misalkan media sosial kan gak ada batasnya. Kalau misalkan eh, ya semua hal sih bisa dibilang ada dampak negatifnya. Salah satu tadi kalau misalkan diungkit tentang apa mental health, ya dampaknya mungkin ada aja. Tapi untungnya sih kalau ke saya sendiri nggak ada dampak signifikannya secara negatif mengenai mental health itu enggak. Menurut saya Hmm. kalau dari saya sendiri ya, mungkin yang opini yang lain ada. Tapi kalau saya sendiri enggak. Oke, baik. Nah, sekarang kan kita sendiri tahu kalau sosial media tuh makin pesat di dunia, bahkan di Indonesia sendiri, perkembangannya sangat cepat. Nah, di tengah kemajuan media sosial, apa sih pendapat kamu melihat eh, interaksi yang terjadi di media sosial seperti anak-anak remaja yang menggunakan media sosial di Instagramnya, Twitter, atau sosial media lainnya? Kalau seiring perkembangan Hmm. zaman ya, segaris lurus dengan kemajuan media sosial yang ada, kan otomatis kalau gitu uh, kemudahan lebih besar, akses lebih luas gitu, akses terhadap dunia tidak ada batas menggunakan sosial media gitu kan. Kalau pendapat saya ya fair-fair aja ya, kayak ya 50-50 lah. Bisa dibilang bagus karena semakin modern,
semakin kemudahan semakin tercapai, tapi ada juga dampak negatifnya. Tapi kembali lagi itu tergantung penggunanya masing-masing sih. Jadi kalau menurut saya ya mengenai pesatnya kemajuan media sosial ya fair-fair aja, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Oke. Nah, di tengah pesatnya kemajuan media sosial ternyata juga memberikan dampak buruk bagi kehidupan kita, terutamanya buat generasi muda. Nah, banyak dari generasi muda kita yang mengalami kemunduran moral. Mereka tidak lagi menggunakan etika dalam media sosial. Nah, bagaimana kamu menyikapi perihal permasalahan tersebut? Kembali lagi ke penjelasan sebelumnya Hmm. sih dari aku, kalau dari paparan aku sih kembali ke orangnya masing-masing. Seharusnya media sosial itu kan semua orang bisa istilahnya menorehkan apapun di situ kan. Jadi tergantung penggunanya untuk lebih bijak untuk bagaimana menggunakannya sih. Bagaimana menyikapi kemudian moral generasi muda saat ini itu karena banyaknya penggunaan yang tidak bijak, penyalahgunaan bisa dibilang terhadap majunya sosial media gitu. Mungkin untuk solusinya ya lebih ada pengawasan lah kepada generasi muda buat penggunaan sosial media agar lebih waspada, agar lebih bijak gitu. Mungkin pengawasan dari orang terdekat seperti orang tua atau orang yang dapat membimbing generasi-generasi muda yang kurang dewasa dalam menyikapi kemajuan ini. Betul banget tuh. Jadi balik lagi ke kita sendiri, bagaimana bijak menggunakan media sosial dan pengawasan dari orang tua. Balik lagi ke pengawasan orang tua. Nah, tapi nih Kal, menurut kamu penting nggak sih untuk diajarkan generasi muda ini diajarkan bagaimana caranya beretika di media sosial? Jelas itu jelas soalnya uh, media sosial itu kan cuman uh, cara kita bersosialisasi cuman berbeda platform aja. Kalau misalnya kita sosialisasi secara langsung, sosial media merupakan cara kita bersosialisasi secara tidak langsung. Jadi sama aja, kita sosialisasikan perlu etika. Jadi kita main sosial media juga menggunakan sosial media harus beretika. Karena di situ apa ya, interaksi ada di mana-mana gitu. Terus ada jejak digital juga yang tidak bisa dihapus. Jadi kita harus bijak lah menggunakan media sosial. Kita beretika dengan benar, layaknya kita beretika secara langsung aja gitu sih. Ya, betul banget. Di mana media sosial juga tempat kebebasan setiap insan untuk berekspresi. Cuman, beberapa dari mereka kurang bijak dalam menyikapi hal tersebut. Nah, kira-kira ada nggak sih etika bermedia sosial yang kamu ketahui, apalagi kamu sebagai mahasiswa jurusan ilmu hukum? Ada nggak sih undang-undang yang diberlakukan untuk beretika di media sosial? Kalau tadi apa yang dikatakan oleh saudari Zahara mengenai sosial media sebagai tempat insan memiliki kebebasan. Nah, terkadang di situ kebebasan yang mereka miliki itu digunakan melampaui batas. Nah, karena adanya kebebasan yang melampaui batas inilah ditetapkannya dasar-dasar hukum dan peraturan untuk ya sosial kontrol para pengguna sosial media ini. Kalau misalnya kita berbicara berdasarkan dasar hukum, kita tahu ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE. Mungkin saya akan ungkit ya 3 dasar hukum lah di sini. Misal mengenai muatan penghinaan, di mana itu dilarang banget. Apapun itu ungkapan ataupun berbentuk dokumen ataupun apapun itu pesan elektronik yang berisi muatan penghinaan itu sudah diatur di pasal 45 ayat 3, yaitu merujuk pada pasal 27 ayat 3, dan itu juga pidana maksimal 4 tahun ataupun denda maksimal 750 juta rupiah. Lalu yang kedua ada penyebaran kebohongan atau ujaran kebencian, yaitu hoax dan sara ya, ujaran yang menyinggung sara. Itu udah dijelaskan di pasal 45A ayat 1, lalu di pasal 45 ayat 2, dan merujuk pada pasal 28 ayat 2, dan masing-masing memiliki sanksi hukuman pidana maksimal 6 tahun ataupun denda maksimal 1 miliar rupiah. Wow. Kurang lebih kalau misalkan
Dari undang-undangnya sih, dari perundang-undangannya, dari regulasinya, ya mungkin itu aja sih, untuk menetapkan peraturannya bahwa sebenarnya kebebasan itu ada batasnya, terutama pada penggunaan sosial media. Oke, dari undang-undang sendiri udah dikatakan kalau jika kita tidak bijak dalam menggunakan media sosial juga ada hukumannya ya. Itu termasuk hukuman yang berat ya. Makanya kita harus bijak-bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, Haikal Ya. berbicara tadi mengenai etika bermedia sosial di Indonesia, apakah kamu sendiri sudah menerapkan etika tersebut dalam berkomunikasi di media sosial? Kalau misalnya ditanya, jujur, saya benar, apa ya, bagaimana ya? Mungkin kalau misalkan di lingkup yang publik, jelas, saya sangat berusaha untuk menetapkan etika saya pada sebagaimana mestinya. Soalnya kalau misalkan kita lihat, uh, jejak digital ini tidak bisa dihapus, lalu udah tadi dijelaskan ada peraturan-peraturan mengenai uh, beretika secara media sosial berdasar regulasi yang ada, berdasar perundang-undangan yang ada, itu jelas sebagai tamparan untuk kita sendiri untuk tetap menjaga etika kita dalam bersosial media. Karena sangat mudah sekali kejahatan ataupun kejanggalan melalui sosial media itu istilahnya di tracking lah. Jadi saya sangat awas terhadap etika saya sendiri dalam bersosialisasi menggunakan sosial media, karena berbagai sanksinya itu sangat mudah ditetapkan kepada kita. Jadi kalau misalkan ditanya apakah saya sudah menetapkan etika saya dengan baik dan benar, saya akan menjawab ya sudah, dan akan saya usahakan untuk terus seperti itu. Kalau di lingkup publik di mana semua orang dapat melihat, di mana jejaknya terekam, saya akan usaha untuk sebagaimana mestinya etika itu harus ditetapkan pada bersosialisasi menggunakan sosial media. Nah, itu teman-teman, Haikal aja sudah menerapkan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Nah, kita juga harus demikian ya. Oke, kamu sendiri sudah menerapkan etika tersebut, tapi saya rasa masih banyak nih generasi muda yang tidak menerapkan etika. Nah, menurut kamu, apakah dampak dari generasi muda yang tidak menerapkan etika mereka dalam bermedia sosial? Maksudnya dampak apa? Dampak buruk Uh, bagi oh, apa, dampak apa yang dapat terjadi uh, kalau misalkan banyak yang tidak menerapkan etikanya gitu, ya betul bagaimana? seperti itu. Oh, apa? Mungkin dampaknya secara individualis sih, berdasarkan masing-masing yang melanggar ketentuannya aja. Misalkan taruhlah ada seorang individu bernama A, dia melanggar ketentuan-ketentuan bersosial media yang telah ditetapkan, sanksinya sih lebih langsung ke dia. Dampaknya kalau misalnya secara keseluruhan dibilang ya nggak ada. Cuman kalau misalkan uh, apa ya, misalkan tidak adanya penerapan etika yang baik dan benar dari halayak luas, contoh dari generasi muda tadi, mungkin lebih ke kebobrokan ini aja sih, apa istilahnya tuh, kebobrokan moral aja, lebih ke rendahnya moral. Kalau hal seperti itu sih kita nggak bisa langsung memberikan sanksi kayak sanksi hukuman, karena hal tersebut kan melanggarnya aspek 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 sosiologis, bukan aspek yuridis, bukan aspek hukum. Jadi mungkin dampaknya lebih ke ya kemunduran moral aja, kurangnya rasa saling menghargai, terus kurangnya toleransi, terus ya maraknya penghinaan, maraknya pencemaran nama buruk, lebih kayak gitu sih. Iya benar banget sih, dan itu lagi marak-maraknya terjadi sekarang. Betul 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 Zahara. Oke, yang terakhir nih Kal, dari semua perbincangan dan pertanyaan yang udah saya berikan, yang terakhir adalah pesan kamu untuk para generasi muda dalam bermedia sosial di masa
sekarang ini sebagai mahasiswa jurusan ilmu hukum? Kalau dari saya sendiri sih lebih ke pertama, uh, paling paling penting ini bijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media gitu. Tahulah batas di mana Anda harus menggunakan sosial media, mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu tergantung kedewasaan masing-masing. Jadi tolong konsiderasi masing-masing individu untuk lebih bijak menggunakan kemajuan ini. Ini kan termasuk salah satu dampak modernisasi, dampak globalisasi, dan semua orang kan bisa menerima dampaknya. Semua orang pasti akan mendapatkan dampaknya. Jadi kalau misalkan pesan dari saya, pertama untuk masing-masing individu sih lebih ke ya meningkatkan rasa awas lagi deh, meningkatkan rasa awas dan mencoba lagi untuk lebih bijak bagaimana dan kapan harus menggunakan sosial media dengan baik dan benar. Yang pertama. Lalu yang kedua, penggalakan peraturan-peraturan mengenai sosial media aja sih. Baik itu sosialisasi dari keluarga sendiri, dari orang terdekat, ataupun mungkin ada sosialisasi dari luar yang merujuk pada penggunaan sosial media dengan baik dan benar. Harus itu lebih digalakkan lagi bahwa sesungguhnya peraturan itu udah ada. Jadi otomatis peraturan itu kan ada untuk mengontrol tindakan sosial. Jadi kalau misalnya peraturan itu dilanggar, otomatis ada sanksinya. Jadi yang kedua itu harus penggalakan lagi sosialisasi mengenai peraturan yang ada. Jadi kurang lebih mungkin itu aja sih pesan dari saya buat generasi muda. Ya lebih bijak lagi lah untuk menggunakan sosial media, karena sesungguhnya peraturan itu ada jelas ya. Jadi otomatis sanksi juga ada. Ya bijak-bijak lah. Oke, nah itu dia teman-teman pesan dari Haikal. Kita sebagai generasi muda harus bijak-bijak dalam menggunakan media sosial dan dewasalah dalam menggunakan platform-platform tersebut. Karena dari perilaku yang kita lakukan sendiri sudah ada sanksi yang sudah yang sudah ada di undang-undang kita sendiri, yaitu Undang-Undang ITE. Nah, sekian wawancara kita bersama Haikal hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.